Ada beberapa teman saya yang dalam keadaan yang badai yang besar sekali datang dan rasanya ingin menyerah. Mungkin malam hari ini ada di antara Bapak Ibu yang saudara, teman-teman semua yang kadang kita ingin menyerah. Tapi satu yang kita harus ingat, Tuhan tidak pernah menyerah dengan kita. Setuju boleh katakan amin. Dia masih sama, dia Tuhan yang besar, dia Tuhan yang hidup. Amin saudara. Yang masih bekerja sampai hari ini. Kadangkala kita nggak lihat, bukan karena dia tidak bekerja. Dia ada dan dia masih bekerja. God still working. Setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Amin. 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 Ada sebuah lagu yang saya nyanyikan bahwa dia pasti akan tolong kita. Amin. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Boleh sama-sama kita nyanyi. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali, amin. Berkali-kali Kau kuatkan dalam rembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Boleh kita beri tepuk tangan untuk kesetiaan Tuhan. Amin. Boleh katakan bersama. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, kita sama-sama pilih. Ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku meskipun hatiku habis lenyap, sama-sama ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Boleh angkat tangan kita sama-sama. Berkali-kali Dia tolong kita. Berkali-kali Kau menolong, Kau kuatkan
setia berkali-kali. Katakan berkali-kali kau menolong. Berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali, berkali-kali berkali-kali kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Amin. Kita pernah ditolong oleh Tuhan, dan Dia pasti akan tolong kita lagi. Bukan hanya sekali, dua kali Dia akan tolong Bapak Ibu, tapi Dia akan tolong kita. Dia akan selalu berjalan bersama dengan Anda dan saya. Sekalipun semua jalan yang ada di depan kelihatannya tidak mungkin, tapi satu yang taruh dalam hati, bahwa aku tetap akan memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Amin. Hidup ini adalah satu pertandingan. Hidup ini adalah satu perlombaan. Paulus selalu menggambarkan bahwa life, hidup itu, dia katakan seperti seorang atlet, seperti seorang yang sedang bertanding, saudara. Sehingga kadang mungkin kelihatannya Anda kalah hari ini, tapi bukan berarti Anda tidak akan pernah menang, Bapak Ibu. Suatu waktu ketika dokter memvonis saya, dia berkata seperti ini. Dia bilang bahwa bukan berarti kita kalau bertanding selalu menang. Dia bilang, enggak juga. Karena ada orang yang bertanding tetapi dengan cara yang tidak benar, tapi dia menang. Tapi dokter bilang kepada saya, kalau kamu ada di tempat perlombaan atau sedang bertanding, kelihatannya kadang kamu kalah. Tapi kalau kamu bertanding dengan benar, hari ini kamu boleh kalah, tapi besok ada kemenangan yang Tuhan bisa buat dalam hidup setiap kita. Yang setuju boleh katakan amin. Setuju boleh katakan amin. Dan itu yang Paulus bilang, bahwa kita adalah orang-orang yang ada dalam pertandingan, saudara. Dan kita sedang bukan hanya melihat pertandingan, tapi Anda juga adalah orang-orang yang ada di dalam pertandingan itu, saudara. Saya rindu kita baca firman Tuhan dalam Filipi 3 ayat ke-13. Dicatat dengan jelas apa yang dilakukan oleh Paulus ketika dia mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dan ketika dia tahu bahwa hidup itu suatu pertandingan, hidup itu suatu perjuangan. Tidak ada hidup yang berjalan biasa saja atau berjalan sesuai dengan yang sudah diprediksi. Hidup kadang berjalan tidak persis yang kita mau, tidak persis yang Anda pikirkan. Tapi jika Tuhan ada di dalamnya, segala sesuatu akan baik-baik saja. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Seperti lagu yang diciptakan oleh Pastor Felicia, right? Benar kalau tidak salah, bahwa aku tetap percaya bahwa aku akan baik-baik saja. Bilangin kiri kanan, kamu pasti baik-baik. Boleh FOH kiri kanan mungkin. Amin. Sudah setuju boleh katakan amin. Kalau Anda berjalan dalam perlombaan dan Anda menjadikan Yesus itu pribadi yang bukan di luar perlombaan itu, saudara,
engkau akan lihat hal-hal yang dahsyat. Firman Tuhan berkata apa? Filipi 3 ayat 13 yang dilakukan oleh Paulus, saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi satu hal yang aku lakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan menjangkau apa yang di depanku. Setuju, boleh katakan amin? Saya rindu kita nyanyikan lagu Baik-Baik Saja. Mungkin bisa dibantu teman-teman ya. Iya. Kim Cornell, boleh bareng? Aku ada di dalam anugerah-Mu, meski berat bebanku, meski besar masalahku, apapun tantangan yang aku hadapi, aku percaya dan tetapkan percaya, ku akan baik-baik saja, karena Engkau Yesus sumber kuatku, percaya semua akan indah pada waktunya, aku akan baik-baik saja. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Aku ada di dalam anugerah-Mu, meski berat bebanku, meski besar masalahku, apapun tantangan yang aku hadapi, aku percaya dan tetapkan percaya. Boleh angkat tangan kita sama-sama. Ku akan baik-baik saja, karena Engkau Yesus sumber kuatku, percaya semua akan indah pada waktunya, aku akan baik-baik saja. Ku akan baik-baik saja, amin, karena Engkau Yesus sumber kuatku, percaya semua akan indah pada waktunya, aku akan baik-baik saja. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih. Saya sedikit meneruskan firman Tuhannya, saudara. Paulus berkata bahwa dia melupakan, saudara. Dia melupakan berarti bukan dia sama sekali tidak ingat, Bapak Ibu. Pernah Bapak Ibu mungkin dikecewakan orang, saudara ketemu orangnya Anda masih ingat, betul? Tapi yang kata yang dipakai oleh Paulus bahwa dia katakan bahwa aku melupakan, artinya aku masih ingat semua kegagalan yang ada di belakang. Tapi itu tidak aku bawa serta dalam perjalanannya. Berapa di antara kita sudah ikut Tuhan, kita sudah mengasihi Tuhan, tetapi kemudian kadang kita masih bawa semua kegagalan, semua kekecewaan di masa-masa yang lalu. Tapi hari ini, kalau engkau berjalan dalam pertandingan dan masih bawa beban yang tidak perlu, akan berat, Bu. Tapi mari taruh yang Anda dan saya tidak mampu pikul, Bu. Ada beban yang Anda tidak mampu pikul. Ada beban yang Anda dan saya bisa pikul.
Sebab itu firman Tuhan bilang, apa come to me, datang kepadaku. Yang beban berat kasih ke aku. Yang ringan, yang kamu bisa pegang, aku kasih. Tapi aku akan ajar kamu, dia katakan, untuk mengalami kehidupan yang sekalipun ada beban, tapi engkau tetap merasa itu ringan. Karena aku tidak pernah memberi beban yang melebihi kemampuan Anda pikul. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Paulus berkata bahwa aku melupakan semua yang sudah lalu. Forget, saudara. Anda dan saya tinggal beberapa bulan lagi masuk 2025. Sejak Januari mungkin ada kekecewaan, mungkin ada ketakutan, mungkin ada hal-hal yang trauma yang ada dalam perjalanan Anda dari awal Januari sampai di Oktober ini. Tapi yang Tuhan ingin Bapak Ibu Saudara taruh semuanya itu di kaki salib Kristus. Setuju boleh katakan amin. Sehingga engkau akan berjalan dalam satu pertandingan dan beban-beban yang tidak perlu engkau bawa. Saya ingin kita baca satu ayat lagi, saudara. Ayat ini berkata bahwa dikatakan, saudara, Timotius 6 ayat 12, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan peganglah teguh hidup yang kekal, karena untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah membuat pengakuan yang benar di depan banyak saksi. Ada pertandingan yang benar, ada pertandingan yang tidak benar atau kurang benar. Tapi saya percaya di tempat ini Bapak Ibu Saudara, Anda sedang ada dalam arena pertandingan yang benar. Apa yang Tuhan mau? Yang pertama, kita melupakan semua yang sudah lalu. Boleh katakan bersama dengan saya, melupakan. Melupakan itu taruh semuanya, Pak. Taruh semuanya. Saudara, dan apa yang dilakukan oleh Paulus, saudara, dia katakan seperti ini, saudara. Dalam Ibrani 12 ayat pertama dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi. Karena kita mempunyai begitu banyak saksi seperti awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua apa, saudara? Rintangan dan dosa yang mudah menjerat. Dan marilah kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang ada di depan kita. Berapa di antara saudara yang rindu untuk masuk dalam perlombaan? Boleh lihat tangan-tangan yang terangkat. Dan engkau masuk dalam perlombaan. Saudara, apa yang dia katakan? Ada salah satu yang dikatakan dalam terjemahan yang lain, dikatakan, marilah kita menanggalkan semua beban. Salah satu arti beban yang dicatat itu artinya beban yang tidak perlu. Boleh katakan saya dengan saya, tidak perlu. Apa itu, saudara? Kekecewaan, kepahitan, sakit hati, apapun itu nggak perlu bawa, saudara. Karena percuma kita ada dalam pertandingan, Anda bawa beban ransel yang tidak perlu, saudara. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Semalam saya mendengar ada beberapa wanita muda yang bersaksi. Mereka katakan, saudara, bahwa salah satunya dia bandar narkoba. Anda lihat. Bukan karena dia bukan Kristen. Loh, ini anak orang Kristen dan juga ke gereja. Tapi karena tidak kuat dasarnya. Sebab itu kenapa saudara kita perlu untuk komitmen dalam satu gereja. Dalam sebuah gereja, karena di situ Anda diberi fondasi yang kuat. Setuju boleh katakan amin. Saudara, ada orang yang bisa main musik. Kenapa ada yang jago banget? Atau main apapun lah, saudara. Sesuatu skill. Tapi kenapa ada orang yang tidak terlalu jago? Ternyata bahwa ada orang yang jago karena dia bangun fondasinya. Dia tahu buat apa dia bangun skillnya. Sehingga ketika dia pinter, saudara, itu cuma karena dia berusaha untuk mengasah, memperlengkapi. Beda dengan orang yang memang tidak berusaha untuk belajar dan tidak menaruh fondasi untuk mempelajari. Taruhlah itu musik atau nyanyi dan yang lain, saudara. Sekalipun ada orang yang otodidak, sama dengan kekristenan. Kalau Anda dan saya cuma menjadi Kristen yang oke pada umumnya, Anda tidak punya dasar yang kuat, saudara. Tantangan datang, godaan datang, dikatakan jerat datang, selesai, saudara.
Tidak peduli berapa lama Anda memanaskan bangku gereja. Tapi kalau Anda tidak taruh hidupmu dalam sebuah institusi gereja, Anda tidak akan mengalami fondasi yang kuat. Dan ketika ada badai datang, saudara akan sulit. Saudara akan sangat sulit untuk Anda bertahan. Tapi saya percaya ketika kita taruh fondasi kita, Alkitab mencatat, upon this church I will build my church, upon this rock, di atas batu karang ini yang adalah Kristus, Anda akan taruh seluruh hidup, iman, dan masa depan kita di dalam Kristus. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, Anda akan tetap mengalami kekuatan demi kekuatan. Saya cerita sedikit, wanita ini dia kemudian menjadi bandar narkoba. Cantik, masih muda, Anda lihat. Tapi dia cerita, dia katakan bahwa berkali-kali Tuhan tolong dia. Berkali-kali ketangkap, tapi karena dia pernah ingat, pernah tahu tentang Yesus. Setiap dia ketangkap dia bilang, Tuhan tolong saya, tolong saya, tolong saya. Saudara lihat betapa Yesus itu luar biasa. Anda lihat, saudara, berkali-kali dia ditangkap, saudara. Dia masukkan narkobanya itu di bawah lidahnya. Dan dia bukan hanya yang, dia bandarnya, saudara. Anda lihat, dia bilang dia ketemu dengan orang-orang yang punya jabatan semua. Uang gampang sekali. Tapi saudara lihat, saya bilang bagaimana cara sehingga kamu bisa mengalami Yesus. Dan dia bilang, semudah ketika dia membuka hati kepada Tuhan. Dan mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Dia hapus semua nomor handphonenya, semua teman-teman masa lalunya. Dia bilang, saya hapus, saya mau hidup baru. Dia bilang, saya nggak berhenti ngerokok. Saya ke gereja pulang, ngerokok, minum, whisky. Semua obat-obat jenis apapun dia punya. 3 hari nggak bangun dan berbagai macam. Padahal ini perempuan masih muda, cantik. Anda lihat, kalau bukan Yesus yang menolong kita, kalau bukan Yesus yang menjaga kita. Dia bilang, saya mengambil keputusan untuk melupakan semua yang lalu. Boleh katakan bersama dengan saya, melupakan. Dan dia katakan, saya jalan kembali bersama Yesus. Jalan kembali bersama dengan Yesus, tapi tidak jalan biasa-biasa. Alkitab mencatat Paulus bilang apa, saudara? Dia bukan hanya jalan biasa, tapi dia berlari, saudara. Setuju boleh katakan amin. Kekristenan, kalau Anda hanya menjadi Kristen biasa, tidak ada bedanya dengan orang yang di luar sana. Mereka Kristen, tapi biasa saja. Tapi Tuhan mencari orang yang berjalan, bukan hanya jalan biasa. Setuju boleh katakan amin. Tapi berlari-lari menjawab panggilan Kristus. Berapa di antara saudara yang rindu boleh lihat tangan-tangan yang terangkat, saudara. Apapun boleh terjadi, yang setuju boleh katakan amin. Tapi sekali dia menolong Anda, berkali-kali dia pernah tolong, pasti suatu waktu dia pasti akan tolong saudara. Paulus berkata bahwa aku ada dalam pertandingan dan aku tidak ingin beban yang tidak perlu itu aku bawa. Bahkan ada satu terjemahan yang lain yang berkata kata perlombaan yang dicatat dalam Alkitab, saudara. Dicatat bahwa kita punya banyak saksi dan kita ini ada dalam perlombaan. Kata yang Paulus tulis itu apa? Di perlombaan itu dia katakan itu adalah suatu hal yang dikatakan agon, saudara. Dia katakan bahwa suatu yang dia mesti masuk ke dalam suatu pertandingan, kompetisi, saudara. Bahkan di situ dicatat hopomene, artinya apa? Di bawah tekanan. Tidak ada orang yang bertanding dan tidak pernah latihan. Tidak pernah ada orang yang bertanding gak pernah susah, saudara. Harus diet, harus berusaha latihan sekuat mungkin. Anda katakan, saudara, bahwa ada orang yang bertanding kemudian dia juara tiba-tiba, gak pernah terjadi. Ada seorang anak autis, ini autis dan orang tuanya pendeta. Anak autis ini ditolak di setiap universitas, tapi dia tidak menyerah. Dia berangkat ke Singapura dan Singapura angkat tangan bilang tidak bisa diterima. Begitu pulang dari Singapura, anak autis ini ditanya oleh papanya, kamu pengen apa, saudara? Dan dia katakan, kasih kesempatan saya 1 tahun, 2 tahun, saya akan berlatih lebih keras lagi. Anda lihat, ini anak autis yang motoriknya lemah, sehingga ditolak di mana-mana. Tapi Anda lihat, orang tuanya bilang apa, Bu? Pak, orang tuanya bilang, oke, do your part.
lakukan bagianmu, mama papa akan melakukan bagian mama papa. Apa? Mereka berdoa, mereka berusaha dan tidak menyerah. Saudara tahu, setahun 2 tahun, 1 hari dia latihan piano 8 jam. Ini anak autis. Anda kira itu bukan tekanan? Sebab itu kata perlombaan disertai dengan kata hopumone. Artinya di bawah tekanan. Jadi kalau Anda berjalan bersama dengan Yesus dan ada beban-beban atau perlombaan-perlombaan dan Anda di bawah tekanan, ada beban-beban badai yang datang saudara, dan Anda tahu Anda sedang berjalan di trek yang benar bersama dengan Yesus, jangan takut. Sekalipun engkau di bawah tekanan, akan ada waktunya Anda akan melejit tinggi. Setuju boleh katakan amin. Saudara, sebuah bola bekel, dia ketika kita lemparkan saudara lebih tekan ke bawah, dia akan semakin melambung. Saudara tahu 8 jam setiap hari. Berapa di antara kita? Saudara, kita normal, kita sehat kadang untuk ke gereja aja. Saudara hitung-hitungan berapa jam kita habis. Kalau Anda ke mall, Anda ketemu bestie, ketemu teman, nonton Korea, berseri-seri, tidak pernah lihat jam. Di situ saya selalu Tuhan taruh, kalau untuk hal yang lain kamu bisa kasih yang terbaik. What about Jesus? Di situ saya selalu ingin taruh Yesus yang paling utama, dan yang lain akan mengikuti. Saudara tahu, suatu waktu orang tuanya bilang, kamu mau coba lagi ke universitas yang lain. Anda bayangkan? Dan dia melamar mencoba universitas di Amerika. Anda tahu, gugup orang tuanya sampai nggak berani untuk mendengar hasilnya. Karena di Indonesia ditolak, di Singapura ditolak, dan dia di sekolah sering dibully. Saudara tahu, satu hari 8 jam dia berlatih. Suatu waktu dapat kabar yang dampingi bahkan bukan orang tuanya, saking takut mungkin ingin mendengar hasilnya. Saudara tahu, kemudian dapat kabar, welcome to America. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Anda lihat, anak ini bukan hanya dia masuk S1, S2, S3, S-teler, the best. Dia dapat doktor di Amerika, lulus terbaik. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Anda bayangkan, ini anak autis, anak tidak punya harapan, saudara, tapi orang tuanya tidak pernah menyerah. Anda di bawah tekanan biasa saja, karena Yesus berkata bahwa aku akan menyertai engkau. Melewati api engkau tidak akan dihanguskan, melewati air engkau tidak akan pernah tenggelam. Yang setuju boleh katakan amin. Karena ada tangan Tuhan yang pegang erat dan tidak pernah melepaskan. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Boleh saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Malam hari ini saya cuma mau bilang, Bapak Ibu teman-teman semuanya, Anda dan saya sama. Kita ada di tempat pertandingan saudara. Mungkin perlombaannya berbeda-beda, tapi tidak ada yang membedakan Anda dengan saya. Saya ada kebetulan di mimbar, tapi kita sama. Yang setuju boleh katakan amin. Yang setuju boleh katakan amin. Berapa di antara saudara yang pernah menyerah? Ingin menyerah? Saya selalu bilang, saya dengan teman-teman worshiper di sini, dengan Bapak Ibu semuanya sama, saudara, tidak ada bedanya. Pernah takut, pernah berteriak kepada Tuhan dan jalan-jalan kayaknya Tuhan ini bercanda ya. Pernah. Maka sampai hari ini saya mempercayai suatu kehidupan yang belum melihat apa-apa. Tapi saya taruh mata saya, pandang Yesus yang tidak kelihatan. Tapi dia hidup, dia dahsyat. Dan saya ambil keputusan berlari sekalipun ada di tengah-tengah badai. Karena Alkitab mencatat bahwa engkau tidak akan pernah ditinggalkan sampai kapanpun. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, mungkin di antara kita ada yang sedang berkata bahwa pastor, saya sedang ada di tengah-tengah kesulitan yang sangat luar biasa.
Saya sedang mengalami tantangan-tantangan yang besar. Selagi engkau berjalan bersama dengan Yesus, tidak ada yang dapat pisahkan kita dengan kasih-Nya. Setuju boleh katakan amin. Kalau dia belum tolong hari ini, bukan berarti dia tidak akan tolong. Setuju boleh katakan amin. Saya selalu percaya Daud bilang apa? Mataku itu dia cari pertolongan di gunung mana, gunung mana, gunung mana. Tapi dia ambil satu statement, dia bilang apa? Tapi aku tahu pertolonganku itu hanya satu, datang dari Tuhan, datang dari Yesus. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Amin. Hari ini saudara, sama-sama kita berlomba. Sama-sama kita jalan bersama dengan Yesus. Setuju boleh katakan amin. Sama-sama kita tidak membiarkan Yesus jauh dari kita. Biarkan dia bersama-sama dengan kita. Ada dalam satu perahu menuju ke seberang. Dan engkau akan lihat segala sesuatu, everything gonna be okay. Segala sesuatu akan baik-baik saja. Setuju boleh katakan amin. Amin. Berapa di antara saudara yang percaya boleh angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Amin. 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 Malam hari ini Tuhan, kalau kami mau jujur, kadang-kala kami gak mampu dan kadang bingung Tuhan. Kadang gak kuat. Tapi satu, kami ambil keputusan dalam worship night malam hari ini, bahwa kami mau berjalan, bahkan berlari bersama Engkau. Kami akan ada dalam perlombaan dan kami tidak akan berdiam. Kami akan taruh, serahkan ke dalam tangan-Mu semua beban-beban yang tidak perlu, yang membebani kami hari ini. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau sedang ada dalam beban, dalam kekecewaan, dalam ketakutan, di dalam banyak hal, kadang-kadang pengharapanmu hampir hilang, taruh seluruh hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Ada seorang teman saya yang tadi pagi dia katakan bantu doa. Dokter memvonis cancer stadium 3. Saudara, tapi saya bilang Yesus ada di sana. Setuju boleh katakan amin. Berapa di antara Bapak Ibu teman-teman yang mau belajar hari ini, kita percaya bahwa Dia masih bekerja dan Dia pasti akan menolong. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Amin, amin, amin.